Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'da. Hadirin para pemirsa, kaum muslimin muslimat, para pecinta LDNU Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada sore ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, tentang Sirah An-Nabawiyah, sejarah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan untuk bersama-sama menggali kisah-kisah menarik, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam mudah-mudahan kita tetap curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa, hadirin, para pecinta LDNU Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Pada sore ini kita akan mengangkat suatu tema, yaitu kisah Abraha menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Ala hadiyin niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian yang kemarin, kita katakan pada pertemuan yang kemarin bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir yang Allah pilihkan dari keluarga yang terhormat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa Rasul ini merupakan pilihan dari orang-orang yang sudah terpilih, dari keluarga yang terpilih, dari Bani Hashim. Pertama, kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW seperti yang kita katakan pada pertemuan yang sebelumnya, itu dilahirkan pada tahun gajah, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Mengapa tahun itu disebut dengan tahun gajah? Nah, inilah yang akan kita coba untuk gali, untuk kita coba bersama-sama mempelajari mengapa tahun itu disebut dengan tahun gajah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum masuk kepada tahun gajah, kita akan memulai pembahasan dari seorang laki-laki yang bernama Hashim. Hashim ini merupakan ayah dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sendiri merupakan kakek Nabi Muhammad SAW. Rasulullah secara tegas menyatakan bahwa Hashim ini merupakan orang pilihan. Dan itu terbukti ketika di dalam masyarakat kota Makkah ketika itu beliau mendapat suatu jabatan penting, mendapatkan tugas penting, yaitu untuk melayani tamu-tamu yang ingin berhaji di Ka'bah. Tugas beliau itu simpel. Jadi ketika ada tamu-tamu yang ingin berhaji, maka tugas beliau adalah memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik, berupa memberikan minuman, berupa memberikan makanan, dijamu dengan sebaik mungkin. Beliau sebenarnya bukanlah, nama aslinya itu bukanlah Hashim. Nama asli beliau itu adalah Amr. Hashim ini julukan. Julukan Hashim itu adalah julukan. Fama summiya Hashiman illa
lihashmihi al-khubza. Karena beliau ini di dalam melayani para tamu ini suka membuatkan roti, suka mempersiapkan roti kepada para tamu, sehingga kemudian beliau mempunyai julukan itu, yaitu Hashim. Kemudian luar biasanya adalah bahwa Hashim ini menjadi orang yang pertama kali melakukan perdagangan, melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Dari negeri Syam ini kemudian beliau juga membawa dagangan yang kemudian juga dijual belikan di Mekah. Dan itu kemudian Allah isyaratkan di dalam suatu surah khusus. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wa huwa awwalu man sanna ar-rihlataini li Quraisy. Rihlatu syita'i was-saif. Beliau ini Hashim merupakan orang pertama kali yang melakukan perjalanan dagang yang disebut dengan rihlatus syita'i was-saif. Singkat cerita, salah satu anak dari Hashim ini, yaitu bernama Abdul Muttalib, kemudian diberikan wewenang untuk melanjutkan tugas dari ayahnya. Yaitu apa? Yaitu untuk melayani tamu-tamu yang akan berhaji di Mekah, atau dalam bahasa yang lebih simpel adalah menjadi juru kunci, menjadi penanggung jawab orang yang menjaga Ka'bah. Singkat cerita, Abdul Muthalib ini kemudian menjadi satu sosok yang memiliki karismatik tinggi, terutama di kalangan Bani Quraisy, suku Quraisy. Kemudian di lain pihak, ternyata ramainya kota Makkah ini kemudian membuat orang-orang yang di luar Makkah menjadi iri. Salah satunya adalah Abraha. Abraha ini awalnya merupakan ajudan, merupakan prajurit dari raja yang ada di Ethiopia, di mana mereka itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dengan Kristen menjadi agama resmi mereka. Singkat cerita, kemudian Abraha ini yang merupakan seorang pasukan kemudian melakukan ekspansi sampai ke Yaman, dan penguasa yang di Yaman itu kemudian bisa dikalahkan oleh Abraha. Dengan demikian maka Yaman menjadi daerah kekuasaan dari Abraha. Singkat cerita, kemudian ketika Abraha ini melihat bahwa di satu kota kecil yang disebut dengan kota Makkah ini ada sumber ekonomi yang begitu luar biasa, yang itu diinspirasi dari Mekah, yaitu adanya Ka'bah di sana. Akhirnya kemudian Abraha ini mempunyai ide supaya jalur ekonomi ini kemudian tidak bertitik tumpu hanya di Mekah saja. Akhirnya dia membangun kanisah, membangun kuil yang begitu megah, yang begitu besar, lebih besar daripada yang ada di Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya setidaknya dua. Yang pertama adalah sebagai pengganti dari Ka'bah. Jika Ka'bah itu menjadi kiblatnya orang-orang ketika itu berhaji di sana, maka diharapkan dengan dibangunkannya kanisah ini, maka mereka kemudian berubah alih ke kanisah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini Abraham melihat bahwa dengan adanya kerumunan orang, banyaknya orang, tentu itu akan menjadikan sumber ekonomi yang begitu luar biasa. Di mana banyak orang ramai atau banyak orang, maka di situ pasti akan ada
sumber ekonomi yang luar biasa. Perdagangan jual beli pasti akan terjadi di sana. Nah, itu setidaknya dua tujuan mengapa kemudian Abraha membuat bangunan tandingan untuk menandingi Ka'bah yang ada di kota Mekah. Tidak cukup di situ, Abraha ini kemudian membuat woro-woro kepada orang Arab yang ada di Mekah untuk beralih kepada kanisa yang ia buat. Tentu orang Arab tidak setuju dengan apa yang dilontarkan oleh Abraha. Nah, akhirnya kemudian mereka membuat semacam perlawanan kecil terhadap Abraha dengan cara merusak kanisa yang telah dibuat oleh Abraha. Singkat cerita, ketika Abraha mengetahui bahwa kanisanya dirusak oleh orang Arab, akhirnya kemudian dia berang dan marah. Dia menyiapkan pasukan, dikatakan di sini di dalam kitab Rahiqul Maktum bahwa dia mempersiapkan 60.000 pasukan untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Makkah. Di mana pasukan-pasukan elitnya itu mereka menunggangi al-fil, menunggangi gajah-gajah yang sangat besar. Dikatakan jumlah gajahnya itu lebih dari 8. Ada yang mengatakan pula 12. Intinya kemudian pasukan ini keluar menuju dari Yaman ke Mekah Al-Mukarramah. Sebelum nyampe ke Mekah, Raja Abraha ini memberikan woro-woro kepada orang-orang yang ada di Mekah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengutus seorang prajurit dan menanyakan siapakah pemimpin, siapakah orang yang bertanggung jawab yang ada di kota Mekah ini. Kemudian sampaikan kepada penanggung jawab ini bahwa kita datang di sini bukan untuk dalam rangka memerangi kalian. Tidak, tetapi dalam rangka hanya ingin merobohkan Ka'bah. Nah, kebetulan ketika itu penanggung jawabnya adalah Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita kemudian beliau Abdul Muthalib ini datang menghadap Abraha. Kemudian dengan ramahnya, dengan sopan santunnya, Abdul Muthalib ini berbicara kepada Abraha. Abraha begitu terkesimanya dengan akhlak Abdul Muthalib. Ini kok ada orang yang dia mau diserang, tanahnya mau diserang, daerahnya mau diserang, tapi kok memiliki akhlak yang luar biasa. Pesannya Abdul Muthalib cuma satu. Kebetulan ketika itu untanya beliau itu ditawan oleh beberapa pasukan Abraha. Nah, kata Abdul Muthalib, saya ini adalah pemilik dari unta. Ini ana rabbul ibil, kata Abdul Muthalib. Sesungguhnya saya adalah pemilik unta yang kebetulan kamu tawan. Nah, karena itu adalah milik saya, maka menjadi hak saya untuk memintanya kembali. Nah, kemudian Abraha ini terheran-heran, dah. Kamu kok memikirkan unta, sedangkan sesuatu yang lebih besar daripada unta, yaitu Ka'bah, yang merupakan tanggung jawabmu, itu mau dihancurkan oleh saya. Nah, lihat bagaimana jawaban dari Abdul Muthalib. Jawabannya itu kurang lebih seperti ini, bahwa rumah itu atau Ka'bah itu ada yang punya, dan yang punya itu pasti akan menjaganya. Inna lil baiti rabbun sayamna'uhu atau sayahmi, kurang lebih seperti itu. Sesungguhnya Ka'bah itu ada yang punya. Siapakah yang punya? Yaitu Allah, dan Allah pasti akan menjaganya. Intinya cuma satu, jangan ganggu apa yang menjadi milik saya, kata Abdul Muthalib. Nah, singkat cerita kemudian pasukan ini berhendak ingin menghancurkan, merobohkan Ka'bah. Namun sebelum sampai kepada Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan, mengirimkan serdadu yang akan meluluhlantahkan pasukan-pasukan Abraha, dan itu diabadikan di dalam satu surah
yaitu surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, di mana burung ababil ini membawa batu dari neraka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menegaskan bahwa setiap burung ababil ini membawa 3 batu. 2 batu dipegang oleh 2 kaki burung itu, dan 1 batu dipegang menggunakan paruhnya. 1 burung membawa 3 batu. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian burung ini melemparkan batu itu dan mengenai pasukan-pasukan dari Abraha. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dan ketika batu itu mengenai pasukan, mengenai kuda, mengenai unta, mengenai jasad dari pasukan itu, maka mereka akan binasa. Itu seperti daun yang dimakan oleh ular. Dikatakan dalam suatu riwayat bahwa batu itu jika dijatuhkan kepada seseorang, dijatuhkan dari kepalanya, maka dia akan tembus ke bawah. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan betul ternyata bahwa inna lil baiti rabbun sayahmi, bahwa Ka'bah ini ada pemiliknya, dan pemilik Ka'bah itu pasti akan menjaganya. Dan inilah kemudian tahun itu disebut dengan tahun gajah, Amul Fil. Dan Rasulullah SAW setelah kejadian itu kurang lebih 50 hari atau 55 hari sebagaimana dalam kitab Rahimul Mahtum, kemudian beliau dilahirkan ke muka bumi ini. Singkat cerita bahwa Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah, Amul Fil. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap.